Kayak timbul rasa takut, marah, sedih, dan lain-lain. Oh iya, itu ada tipuan nggak itu? Misalnya pas sedih ya nangis gitu. Apa sih penyebabnya sih? Ingin mengetahui itu ada timbul terus. Ingin banget kayaknya strong banget. Tapi sebenarnya di situ mungkin ada ekspresi yang bocor di situ pasti ditolak di interview itu. Oh iya itu. Aduh, mana? Ada beberapa gestur yang non-verbal yang ini Yang ditunjukkan terus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, saya Tony Marwanto dan di depan saya ini ada teman saya, siapa mas? Namanya Jumarsi. Bisa dipanggil Jumat mas. Kalau saya bisa dipanggil Tony. Jadi kali ini kita sedang mendapatkan tugas dari mata kuliah Psikologi sosial. psikologi sosial. Untuk temanya sendiri apa? Kita temanya persepsi sosial. Persepsi sosial itu mencakup semua apa? Cuma kan persepsi sosial itu ada beberapa ini kan. Kita hanya membahas nonverbal sama atribusi kebetulan ya. Oke, jadi sebelum lanjut ke yang selanjutnya, apa itu tentang persepsi sosial ya? Jadi kita jelaskan di sini. Persepsi sosial sendiri adalah proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Jadi itu teman-teman. Jadi di sini juga bisa diartikan sebagai proses menerima sebuah informasi dari luar, tapi menggunakan semua panca indera kita mas. Jadi panca indera turun ke otak, terus dari otak itu ada memori, dan habis itu memori sudah ketemu kan mas, terus ke persepsi sosial, proses penilaian, terus ke sikap. Dari sikap itu kayak timbul rasa takut, marah, sedih, dan lain-lain. Habis itu terakhir ke perilaku, begitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi intinya itu persepsi sosial aja apa mas? Apa tadi ya? Persepsi sosial itu intinya proses yang digunakan untuk memahami dan mengetahui orang lain. Yo, jadi lanjut ke tema yang kita bahas sebenarnya ini, yang kita tunggu-tunggu. Apa yang ditunggu sesuatu? Tunggu-tunggu ya, itu tentang komunikasi nonverbal dan atribusi teman-teman. Jadi di sini menurut pandangan Mas Juma ini, komunikasi nonverbal itu seperti apa? Kalau dari bahasanya nonverbal itu berarti nggak pakai verbal ya. Jadi kita nggak ngomong. Jadi nggak ngomong. Jadi kalau ini kan kita komunikasi verbal. Iya. Cuman mungkin komunikasi nonverbal di sini kita merujuk kepada saat kita berkomunikasi dengan seseorang juga, itu kadang kita juga mengeluarkan komunikasi nonverbal itu. Dan kita saat tidak berkomunikasi pun kita juga kadang melihat orang gitu, kita sudah mengeluarkan itu gitu. Maksudnya itu komunikasi nonverbal. Ada di tatap mata, ekspresi wajah gitu, sama ada gestur tubuh juga ada sebenarnya. Tapi yang pertama itu ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah itu kan sifatnya universal ya mas ya. Jadi saat marah ya mukanya kayak gitu, musam kayak gitu. Terus kalau misalnya pas sedih ya nangis gitu. Kalau pas seneng ya tertawa, bahagia kayak gitu. Terus yang selain ekspresi wajah ada tatap muka. Jadi tatap muka itu kadang kan kita menatap seseorang gitu yang kita suka gitu kan, kadang lama gitu. Tapi itu bisa diartikan beda juga saat kita natap orang yang kita benci juga lama juga, sama aja sih. Kalau yang kita suka di mana cara natapnya? Itu bisa dimasukkan ke dalam kategori ya mas? Iya, Itu. Jadi itu beberapa yang disebutkan Mas Juma tadi udah masuk ke kategori teman-teman. Itu betul sekali. Terus ada juga tadi tentang gestur tubuh. Gestur tubuh kita itu kadang tidak bisa berbohong ya, saat kita gugup gitu, kita kadang gerak-gerakin kaki dan macam-macamnya. Terus sebenarnya ada satu lagi sih mas dalam kategori komunikasi nonverbal tuh. Kalau ini lebih ke bau. Jadi ada sebuah penelitian itu yang saya baca di buku itu saat ada penelitian. Jadi ada kan perempuan itu kan ganti baju selama sebulan itu kan ada periodenya ya. Iya, sebulan itu ya. Jadi
dalam masa ovulasi itu bajunya yang dicium sama cowok-cowok itu tingkat testosteronnya jadi naik gitu. Jadi saat pas masa ovulasi itu naik. Jadi itu termasuk dalam nonverbal juga. Terus selanjutnya ya Mas ya, kalau dari komunikasi nonverbal itu kadang kita juga bisa mengetahui seorang itu melakukan tipuan gitu. Jadi Seperti apa itu Mas? contohnya ekspresi mikro, misalnya saat kita nembak orang terus kita ditolak gitu, terus oh iya nggak apa-apa gitu, tapi padahal hatinya hancur ya. Habis itu nangis di belakang, Di depan kayak strong gitu ya. strong banget kayaknya, strong banget. Tapi sebenarnya di situ mungkin ada ekspresi yang bocor di situ pasti ditolak. Di ekspresi mimik wajah. Betul sekali. Agak sedih tapi gimana ya? Namanya laki-laki kan harus sedih. Terus ada juga ketidaksesuaian antar saluran. Jadi kan kita dalam nonverbal itu ada ekspresi muka, ada tatapan dan yang lainnya. Juga saat kita berbohong itu ada satu saluran yang aneh gitu. Contohnya yang saat ada di saat itu tadi sih sebenarnya masih nyambung ke yang itu tadi loh. Yang Jadi mukanya sok serius gitu, tapi ya artinya matanya juga kadang nggak bisa apalagi pas ini ya, pas interview itu. Oh iya itu. Aduh, ada beberapa gestur yang non-verbal yang ditunjukkan. Betul sekali. Terus kontak mata juga iya Mas. Tapi kalau yang ini agak sulit ya, karena mungkin kadang kalau orang berbohong itu kedipnya banyak kalau dilihat dari saya baca bukunya itu sih. Terus kadang pupilnya juga lebih membesar. Tapi di sini juga ada kesulitan juga. Pertama mata kan, kecil mata kita gini kan enggak. Kita siapa? Nggak sopan banget. Terus yang kedua kalau mereka pakai kacamata ya, apalagi kacamatanya hitam ya Pak. Kita lihatnya dari video mana ini? kayak gimana ya, penawar juga. Terus yang terakhir itu ekspresi berlebih. Jadi kadang kalau kita berbohong itu kan ekspresi kita berlebih. Jadi sebenarnya sedih, cuman kadang sok seneng kayak gitu kan banyak ya. Jadi hatinya hancur tapi sok seneng gitu. Itu balik ke dia merasa dirinya itu baik-baik aja gitu ya. Jadi Hancur. bikin orang di sekitar itu terasa oh ini nggak apa-apa orangnya. Dan ini nyambung lagi. Jadi saat orang berbohong juga itu verbal atau non-verbal ini saya nggak tahu ya. Cuman kadang mereka nadanya naik dan macam-macam untuk menutupin kebohongan itu. Mungkin itu ya Mas ya, sedikit dari komunikasi non. Mungkin bisa disambung ke atribusi. Nah, atribusi ini juga mencakup sama dengan komunikasi nonverbal Mas. Jadi di sini kita bisa menentukan keputusan dan menghasilkan sebuah keputusan tentang seseorang. Jadi kita di sini juga untuk menilai. Jadi gimana sih seseorang itu pasti ingin mengetahui bagaimana perilaku orang lain. Betul. Kita juga ingin memahami mengapa mereka berperilaku demikian, seperti kayak tadi Mas yang berbohong apa yang tipuan tadi biasanya baik-baik aja tapi kan jadi timbul dari kita itu timbul ini kenapa sih Apa sih penyebabnya sih? ingin mengetahui itu ada timbul terus ingin memahami juga ini kenapa orang seperti ini, apa putus cinta kok ngalamun begitu. Untuk atribusi itu juga kita bisa memakai beberapa teori. Salah satunya itu dari Kelly. Untuk menurut Kelly itu cara menilai perilaku orang lain itu tergantung pada beberapa faktor Mas. Ya, Apa aja sih Mas ya? untuk itu faktornya pertama adalah tentang distingsi di mana kita seseorang tersebut berperilaku berbeda kepada sebuah objek atau orang lain. Di sini contohnya Mas Juma menyapa teman Mas Juma, contohnya aja Mas Aji. Mas Juma menyapa Mas Aji.
dan mengabaikan di situ ada teman lain dan Mas cuma abaikan. Itu saya sensi sama yang lain. Dari distensinya tinggi. Tinggi ya. Nah, ya. untuk yang rendah itu kalau di situ ada Mas Aji, ada Mas Ibnu, jadi Mas Juma itu menyapa semua. Jadi menyapa Mas Aji juga menyapa Mas Ibnu itu adalah termasuk distensi rendah. Berarti distensi itu kayak khusus gitu. Makin kita khusus itu semakin tinggi ya. Semua itu jadi itu rendah. Nah, untuk yang kedua konsistensi Mas. Ya, atau konsistensi itu jadi Mas Juma itu menyapa setiap hari, bahkan setiap minggu, bahkan dan ini setiap tahun Mas. Tidak lelah-lelah ya. Nggak lelah-lelah untuk menyapa. Berarti di situ konsisten ya saya. Kalau konsisten itu berarti tinggi juga kalau konsisten. Kalau menyapa setiap hari, minggu, bahkan tahun itu termasuk konsistensi yang tinggi loh Mas. Beda kalau cuma beberapa waktu, kalau cuma ketemu aja, pengen nyapa aja itu termasuk konsistensi rendah. Gitu. Yang terakhir ini ada konsensus Mas. Nah, konsensus sendiri di situ ada beberapa contohnya Pak Hari, Pak Heru, Pak Agil yang menyapa Mas Juma. Jadi semua menyapa. Jadi semua orang menyapa. Itu menyapa saya ya. Itu namanya konsensus tinggi. Jadi untuk faktor-faktor atribusi itu 3 itu Mas. Jadi faktor dari teori Kelly tadi ya. Dari teori Kelly. Jadi teman-teman, jadi di sini saya tegaskan lagi untuk apa itu atribusi. Atribusi itu merupakan sebuah pembentukan keputusan dan sebuah kesimpulan tentang seseorang, yaitu tentang tadi contohnya siapa menyapa. Saya khusus menyapa dia. Berarti ada yang spesial ya kalau di sini gitu dia. Itu tergantung gitu. Tadi masuknya ke ini komunikasi not verbal. Ada tipuan nggak itu? Tapi bingungnya Mas, ini gimana tuh? Kalau orang suka menyapa orang sama-sama suka itu, contohnya saya suka sama A nih, tapi malah nggak nyapa ya kadang tuh apa harus mau nyapa itu mikir ya, malu ya ini tuh. Beda kalau aku nggak ada rasa, betul itu kayak ya udah siapa santai ya, lebih santai ya. Mungkin kalau itu lebih ke perasaan sih, bukan. Saya selama ini sering melakukan tipuan. Jadi suka tipu-tipu tadi ya. Tipu. Nanti hati-hati loh, kelihatan di sini di ekspresi mikro kelihatan nanti. Kadang malu-malu gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Mas ya. Iya, mungkin besok kalau lain kali kita ada tugas lagi kita sampaikan lagi teman-teman. Jadi sementara untuk video kali ini kita bahasnya tentang komunikasi nonverbal dan atribusi. Nah kebetulan untuk materinya sudah selesai ya Mas. Iya, ini Bang. Saya udah banget ini beneran. Siap menyambut tugas. Siap. Baik, terima kasih untuk malamnya ya Mas ya. Iya, sampai jumpa dan sampai ketemu di tugas yang selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih.